Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SMP berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SMP yang linknya ada di deskripsi. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil ya. Harga satuan pulpen itu sama dengan 12.000. Oke, ini jadi tandain dulu. Pulpen harganya 12.000. Harga satuan pensil itu sama dengan 8.000 ya. Oke, ini yang pensil 8.000. Lalu saat itu sedang ada promo. Setiap pembelian 4 barang, boleh campur, akan mendapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Oke ya, jadi potongannya adalah sebesar harga satu barang termurah. Nah, ini penting ya. Nah, berapa total harga yang harus dibayar? Nah, ini ada pilihan jawabannya. Oke, pertama kita perlu mengecek dulu apakah pembelian Ani sudah memenuhi syarat untuk mendapat potongan harga. Di sini kan dibilang bahwa setiap pembelian 4 barang akan mendapat potongan harga. Sementara Ani membeli 2 pulpen dan juga 2 pensil kan, jadi totalnya 4, sehingga pembelian Ani sudah memenuhi syarat untuk mendapat potongan harga. Maka di sini total harga awal ya, ini udah disingkat THA, itu sama dengan harga 2 pulpen ya. Berarti 2 kali harga pulpen ditambah 2 kali harga pensil. Oke. Nah, harga pulpen berapa? Kan 12.000 ya, sehingga ini menjadi 2 kali 12.000 ditambah harga pensil adalah 2 kali 8.000. Oke, 2 kali 12 ini 24 ditambah 2 kali 8 itu adalah 16.000. Sehingga ini kalau ditotal hasilnya adalah 40.000. Dan kalau kita lihat di jawaban ada ya, yang C kan. Nah, tapi kalau kita jawab ini berarti kita salah ya. Karena apa? Karena ini kan ini total harga awal, artinya total harga sebelum potongan harga. Nah, berapa sih potongan harganya? Nah, tadi kan potongan harganya adalah sebesar harga satu barang termurah. Mana harga barang termurah? Yang pensil kan ya, karena harganya kan 8.000. Sehingga total setelah promo ya, atau setelah potongan harga, itu adalah 40.000 yang ini dikurangi harga satu barang termurah, berarti harga satu pensil ya, yaitu 8.000. Dan ini tentu hasilnya adalah 32.000. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Oke, itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Cara cepat. Oke, kalau Dedi kayaknya bakal ngerjainnya seperti ini ya. Jadi itu kan Ani belinya 2 pulpen dan 2 pensil. Sehingga harga yang harus dibayar Ani itu kan pulpen plus pensil plus pensil. Oke ya, seperti ini kan. Pulpennya itu 12, ini juga 12, ini 8, ini 8. Oke ya, jadi ini yang ribuannya 03 nggak ditulis. Nah, dari sini kan potongannya itu adalah sebesar harga satu barang termurah. Berarti kan salah satu dari ini ya. Maka karena cuma satu barang yang dipotong, maka ini jadi coret. Sehingga yang perlu dijumlahkan cuma ini aja kan. Ini 12 tambah 8, itu 20. 20 tambah 12, 32. Ya, sehingga jawabannya pasti juga yang A, ya kan? 32. Oke. Next, soal nomor 2. Sebuah toko menjual beras seharga Rp12.750. Jika Danu membeli 19,6 kg beras, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Oke ya, jadi ini belinya 19,6 kg. Yuk kita baca instruksinya. Pilih semua jawaban benar lebih dari 1. Oke, ini berarti artinya jawabannya lebih dari 1 ya, pasti lebih dari 1. Artinya bisa 2, bisa 3, atau mungkin benar semua. Nah,
ketika membaca soal ini pertama kali, yang muncul di benak Dedi adalah ini nih ya, 19,6 ini. Ini kok nanggung banget ya? Kenapa sih nggak 20 aja gitu kan? Kalau 20 kan enak ya, mengalihkannya lebih mudah ya dengan 12.750. Tapi kalau kita cermati ternyata yang ditanyakan kan berapa perkiraan. Nah, ya kan? Jadi yang dia tanya adalah perkiraannya. Dan kalau kita lihat di opsi jawabannya, ya yang A, kurang dari Rp260.000. Artinya, harganya nggak nyampe segini gitu kan. Yang B, lebih besar dari 240.000. Harganya lebih besar dari sekian. Yang C, dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Nah, ini kan mirip ya dengan yang tadi dipikirkan. Terakhir, opsi D mendekati 230.000. Jadi harganya itu mendekati ya, hampir 230.000. Oke, nah setelah kita baca ini, terlihat yang opsi C ini sepertinya menarik ya, karena dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Dan kalau kita perhatikan dengan angka-angka di situ memang dekat ya. Jadi 20 ini kan dekat dengan 19,6 ya. Artinya 19,6 itu 20 kurang sedikit lah, kurang lebih gitu. Yang ini juga gitu ya, 12.500 itu 12.750 kurang sedikit. Jadi untuk sebuah perkiraan ya ini sudah memadai ya, artinya cukup akurat. Sehingga yang C ini benar ya, karena bahasanya adalah dapat diperkirakan ya. Jadi kita bisa mengira-ngira, harga itu 19,6 kilo beras, kalau per kilonya harganya 12.750, ya kira-kira seginilah, 20 kali 12.500. Berapa itu? Ada yang bisa ngitung cepat? 200? Ya benar ya, 250.000. Oke, good. Nah, oke, itu kan baru opsi C ya. Belum opsi A, opsi B, sama opsi D. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan ini. Tentu cara pertama yang paling jelas adalah ya sudah dikaliin aja 12.750 kali 19,6. Artinya kita pengen tahu harga pastinya ya, harga tepatnya berapa gitu ya. Oke, maka ini jadi tulis ya, cara satu. Cara satu itu jadi harga ya atau total harga ya, TH ini jadi singkat, itu adalah 19,6 kali 12.750. Oke, nah ini tentu kan ya kita pakai ini ya, perkalian bersusun, tapi di sini ada komanya, tentu nggak enak. Untungnya di sini ada 01 kan. Nah, sehingga ini kan pada dasarnya bisa kita tulis menjadi seperti ini ya. 196 kali 1275. Ini ya. Oh, oke. Masih ada yang bingung ya. Oke, gini. Ini ya, yang atas itu kan bisa ditulis gini nih. 19,6 kali 12750 ini kan bisa ditulis sebagai 10 kali 1275 ya. Ini nih. Ini itu kan sama dengan yang ini ya. Nah, kalau kayak gini, maka 10-nya kan bisa dikalikan dulu dengan ini. Sehingga kalau dikali 10 ya ini hilang, tapi komanya kan ke sini kan, jadi komanya hilang gitu ya. Makanya jadi 999 kali 1275. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, baru dari sini kita kalikan kan, dengan bersusun kan. 1, 2, 7, 5, 9, 1, 9, 6. Oke. 6 kali 5, 30 ya. Maka ini 0, nyimpen 3. 6 kali 7, 42, tambah 3, 45. Kali 5, nyimpen 4. 6 kali 2, 12, tambah 6, 16. Nyimpen 1. 6 kali 1, 6, tambah 1, 7. Oke. Berikutnya yang 9 ya. Ini udah dikasih 0 dulu. 9 kali 5, 45 ya. Maka di sini 5, nyimpen 4. 9 kali 7, berapa? 60. 3 tambah 4, 67 ya. Nyimpen 6. 9 kali 2, 18 ditambah 6, 24 betul. 4, nyimpen 2. 9 kali 1, 9 ditambah 2, 11 ya. Oke. Tinggal yang terakhir ya, yang 1 ini. Tapi ini kasih 02, sehingga 1 kali 1,275 tinggal kita tulis ulang ya. 5721. Oh, nice. Kita jumlahkan. Ini 0, ini 5 tambah 5, 10,
Nyimpen 1 di sini. 7 tambah 7, 14 tambah 5, 19. Nyimpen 1 lagi di sini. 8 tambah 4, 12 ditambah 7, 19. Nyimpen 1, 4, 2. Oke ya, jadi ini ketemu nilainya adalah 249.900. Nah, ketika sudah ketemu gini, maka kita bisa langsung ya, enak ya. A, kurang dari 260.000, betul nggak? Betul ya? Oke. Lalu, B, lebih besar dari 240.000, benar ya? Ini kan 249 ya. Oke, berarti ini betul. D, mendekati 230. Mendekati nggak? Enggak ya, kan 230 jauh kan. Itu kan mendekati ya, jadi kalau 230 dia mendekati kan. Enggak, ini sudah lebih dari 230. Maka opsi D ini salah ya, atau bukan jawaban yang benar. Maka dari sini kita langsung tahu bahwa jawabannya adalah A, B, dan C. Oke, ini kalau pakai cara satu yaitu dihitung 19,6 kali 750 dengan perkalian bersusun. Ya tentu kalau perkalian bersusunnya bagus ya nggak apa-apa ya pakai ini ya. Nah, maksudnya langsung ketemu jawabannya. Oke. Alternatifnya ya, ini dedikasi cara alternatif ya. Nanti terserah kamu yang menilai apakah lebih senang cara satu atau cara dua. Cara dua ini sebenarnya mirip ya dengan yang ini, di mana kita kan tadi sudah tahu 19,6 kali 2750, tapi ini nolnya bisa hilang, komanya jadi ke sini kan. Sehingga ini 196 kali 1275. Nah, kalau cara satu tadi kita pakai penjumlahan bersusun, maka di sini Dedi melakukan perubahan gini. 196 ini Dedi rubah menjadi 200 dikurangi 4 kali 1275 ya. Jadi 196 itu kan 200 dikurangi 4 ya. Nah, kenapa Dedi melakukan ini? Karena Dedi merasa bahwa berapapun angka kalau dikali 2 itu kan kita lebih gampang ya. Karena tinggal ini ditambah ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, karena Dedi melihat 196 ini dekat dengan 200, ya udahlah. Dedi ubah jadi 200 tapi dikurangi 4 gitu kan. Nah, sehingga ini kan kemudian menjadi ini dikali ini ya. Yang pertama ya. 1275. Kalau dikali 2 aja ya, dikali 2, bukan 200 tapi dikali 2. 1275 itu berapa? Ini kan berarti 1200 kali 2, 2400 ya. Terus 75 kali 2, 150. Berarti 2400 ditambah 150. 2550 ya. Ini kan, itu kalau dikali 2, tapi ini kan dikali 200, jadi nolnya kurang 2 ya, kita tambahin 02. Nah, gini kan, jadi ini adalah 255.000. Terus jangan lupa, karena ini tandanya min, ya kan min ya, ini dikali ini. Oke, tadi kan kita sudah berhasil ya, 1275 kalau dikali 2 adalah 2550 kan, 2550. Itu kalau dikali 2. Kalau dikali 4 berarti kan ini dikali 2 lagi gitu ya. 2550. Nah, kalau 2500 dikali 2 itu kan 5000. Masih ada 50. 50 kali 2 100 ya. Berarti 5100. Nah, gini. Oke. Paham ya? Oke, kalau ada yang bingung kayaknya. Ini gini. 1275. Tadi ketika dikali 2 ini kan berarti 2550. Ya. Kalau dikali 4 ya, artinya kan kita nyarinya dikali 4 sebenarnya. Itu kan sama dengan ini dikali 2 lagi. Ya, jadi ini ditambah ini. Ya kan? 2000 ini kan 2500 ya. 2500 kali 2 5000, tapi masih ada 50 kali 2 100, berarti 5100. Nah, gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita lihat ini. Ini 255.000 dikurangi 5100. Oke, ya tentu bisa pakai bersusun pun bisa, tapi kalau Dedi ngelihatnya gini, oke ini belakangnya 5000, ini ada 5000. Seandainya ini dikurangi 5000 aja berapa? 250.000 kan? Ya, seandainya 255 ini dikurangi 5000 aja, bukan 5100. Jadi ini seolah-olah 0, itu kan berarti 250.000. Kalau dikurangi 5000, tapi ini kan dikurangi 5100, berarti ini dikurangi 100 lagi. Berarti kan 4249
900. Oke, sama ya dengan yang ini. Nah, oke. Jadi ini cara kedua ya, dengan manipulasi aritmatika seperti ini. 196-nya diubah menjadi 200 min 4. Mana yang lebih cepat? Nah, jadi nggak tahu, tergantung kamu. Kalau kamu lebih suka ini, perkalian bersusun kayak gini, dan memang mahir, ya udah pakai ini aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dari pribadi, lebih senang cara ini. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini udah dikasih PR yang soalnya dibikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu baca dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen jadi bikin video pembahasan PR ini, boleh juga ya komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!